Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian kelima, jeritan malam ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Ini dia selengkapnya. Di antara langkah kakiku yang kini tengah berlari menuju ke pintu mes, aku merasakan langkah kakiku ini terasa semakin berat. Dan kini di saat aku merasakan hal itu, aku mendengar adanya suara Mas Dikin yang memanggil namaku dari arah belakang. Begitu mendapati hal tersebut, aku berusaha untuk mempercepat langkah kaki ini menuju ke arah pintu mes. Dan apa yang telah aku lakukan ini, kini telah berbuah hasil dengan terdengarnya suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekati keberadaanku saat ini. Hingga akhirnya, di saat kini aku merasa bahwa langkah kaki yang aku dengar itu telah berada tepat di belakang tubuhku, aku merasakan adanya cengkraman tangan seseorang yang menyentuh bahuku ini. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa keingintahuanku atas siapa yang telah meletakkan cengkraman tangannya di bahuku ini, aku memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Dan di saat itulah aku melihat keberadaan Mas Dikin yang tengah berada tepat di belakang tubuhku dengan menunjukkan ekspresi kepanikan dan ketakutannya. "Sadar Pak Reza, sadar," ucap Mas Dikin dengan suaranya yang lantang. Mendapati hal tersebut, kini muncul keraguan di hatiku atas sosok Mas Dikin yang ada di belakang tubuhku ini. Hingga akhirnya, di antara ketiadaan pilihanku selain menghadapi semuanya itu, aku memutuskan untuk membalikan tubuh ini guna melihat keberadaan Mas Dikin secara lebih jelas lagi. Dan kini, seiring dengan tatapan mataku yang telah memandang ke arah wajah Mas Dikin, nampak Mas Dikin merasa agak risih atas pandanganku itu. "Mas Dikin?" tegurku dalam benak tanya atas sosok Mas Dikin yang ada di hadapanku ini. "Aduh Pak Reza, kenapa sih?" "Iya Pak, saya Dikin." "Kalau kamu emang Mas Dikin, lantas yang di ruang makan tadi itu siapa?" tanyaku yang berbalas dengan ekspresi ketakutan Mas Dikin. Wah, kalau tahu bakal seperti ini, lebih baik tadi saya ikut dengan Pak Minto dan Pak Indra deh. Pak Reza benar-benar membuat saya spot jantung, ujar Mas Dikin seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Loh, kok jadi Mas Dikin yang spot jantung? Seharusnya saya Mas yang spot jantung, karena tadi itu saya melihat Mas Dikin telah berubah menjadi sosok orang lain." "Hah? Mosok sih Pak? Seperti itu kejadiannya? Justru Pak Reza yang tadi itu aneh." "Ah, saya aneh? Maksud Mas Dikin apa?" tanyaku yang merasa bingung atas perkataan Mas Dikin tersebut. "Tadi itu Pak, setelah Pak Reza meminta saya untuk menemani makan malam, akhirnya saya menemani Pak Reza untuk makan malam. Tapi di saat kita tengah makan malam, tiba-tiba saja Pak Reza berbicara sendiri tanpa memperdulikan keberadaan saya di situ. Sumpah Pak, di saat itu saya benar-benar takut melihat Pak Reza seperti itu." "Wah, ini benar-benar aneh," gumamku di antara ketiadaan jawaban yang masuk akal atas kejadian yang baru saja terjadi. "Kalau boleh saya kasih saran Pak, sebaiknya rencana Pak Reza yang tadi siang itu dibatalkan aja. Karena perasaan saya ndak enak Pak," ujar Mas Dikin dengan menunjukkan ekspresi keseriusannya. "Ah, itu sih cuma perasaan Mas Dikin aja yang penakut," ujarku seraya mencoba untuk mengendus keberadaan aroma bau busuk yang kini telah tercium oleh hidungku. "Bau bangkai. Pasti tadi Mas Dikin sudah mencium bau ini juga kan di ruang makan?" Iya Pak, ini bau yang sama dengan bau yang ada di ruang makan." Selepas dari perkataannya tersebut, mulut Mas Dikin kini terlihat seperti tengah membaca sesuatu. Dan kini di antara pandangan mataku yang menatap ke arah ruang makan, entah mengapa, kini aku merasakan suhu udara di ruang tamu telah berubah menjadi dingin. "Pak," gumam Mas Dikin yang sepertinya merasakan apa yang kini tengah aku rasakan. Tapi kini belum sempat aku memberikan komentar atas perubahan suhu udara di ruang tamu ini. Telingaku seperti mendengar
adanya suara benda yang dihempaskan ke lantai. Mendapati hal tersebut, aku dan Mas Dikin kini hanya bisa terdiam dalam rasa bingung. Suara apa itu, Mas? Saya tidak tahu, Pak. Tapi sepertinya suara itu terdengar dari... Seiring dengan terhentinya perkataan Mas Dikin, nampak Mas Dikin memberikan isyarat mata yang mewakili perkataannya bahwa suara yang telah terdengar itu berasal dari teras depan. Mendapati apa yang dilakukan oleh Mas Dikin tersebut, aku segera memberikan isyarat balik yang mengisyaratkan agar Mas Dikin mencari tahu tentang benda apa yang telah dihempaskan ke lantai. Dan kini dengan sangat perlahan, nampak Mas Dikin menyingkap gorden jendela guna melihat situasi di teras depan. Ada apa, Mas? Tanyaku kepada Mas Dikin yang tengah mengarahkan pandangannya ke teras depan. Enggak ada apa-apa, Pak. Seiring dengan jawaban Mas Dikin tersebut, aku memutuskan untuk ikut mengintip bersama Mas Dikin. Dan kini seiring dengan pandanganku yang telah menatap ke arah teras depan, kini aku hanya bisa mendapati kesunyian yang terbungkus dalam gelapnya malam. Dan kini setelah aku tidak mendapati adanya keanehan di teras depan, aku dan Mas Dikin memutuskan untuk menanti kehadiran Minto dan Indra di ruang tamu. Untuk sesekali nampak pandangan Mas Dikin terarah ke jam dinding. Sudah jam 10 malam, Pak. Kok Pak Indra dan Pak Minto belum pulang juga ya? Ya, Mas Dikin seperti nggak mengenal Pak Indra dan Pak Minto aja. Kalau udah sampai lama seperti ini, berarti Pak Indra dan Pak Minto perginya bersama dengan Pak Yanto, ujarku, dan berbalas dengan ekspresi kegelisahan di wajah Mas Dikin. Pak Reza, kenapa Bapak ndak minta pindah ke rumah kontrakan aja sama pihak kantor? Jujur aja, Pak, semakin lama saya juga jadi semakin nggak betah tinggal di Mas ini. Setiap hari bawaannya jadi takut aja. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, kini Mas Dikin mulai menceritakan tentang kebiasaannya yang selalu keluar dari mes di saat kami bekerja. Dan terkadang di saat malam tiba, Mas Dikin sering beralasan ingin berpartisipasi untuk menjaga keamanan kampung. Padahal hal tersebut dilakukannya semata-mata hanya untuk menghindari keberadaannya seorang diri di dalam kamar. Dan kini begitu mendapati cerita Mas Dikin tersebut, anggapanku yang selama ini menganggap bahwa Mas Dikin adalah orang yang paling tenang dan berani dalam menghadapi kejadian aneh yang terjadi di mes ini, kini telah runtuh dengan seketika. Bukannya saya nggak minta, Mas. Bahkan saya, Indra dan Minto pernah mengajukan secara bersama keinginan untuk dipindahkan ke tempat tinggal yang lain. Tapi jawaban perusahaan selalu saja beralasan bahwa keinginan kami itu harus dianggarkan terlebih dahulu. Jadi untuk sementara waktu lebih baik tinggal di aset milik perusahaan ini, ujarku seraya menghela nafas panjang. Dan kini, di antara detik waktu yang terus berjalan, terlihat Mas Dikin kembali mengarahkan pandangan yang matanya ke arah jam dinding. Jadi bagaimana, Pak Reza? Apa Pak Reza masih mau menunggu Pak Minto dan Pak Indra terlebih dahulu? Tanya Mas Dikin di antara ekspresi ketidaknyamanan di wajahnya. Dan sepertinya detik waktu yang terus berjalan ini kini telah menempatkanku dan Mas Dikin dalam dua buah pilihan yang sulit, yaitu duduk menunggu Indra dan Minto dalam rasa was-was, atau berbuat sesuatu untuk membuktikan sekaligus menghilangkan rasa was-was yang kami rasakan ini. Kalau begitu, tunggu sebentar, Mas. Di antara langkah kakiku yang kini berjalan menuju ke kamar guna mengambil kujang kecil, terlihat Mas Dikin mengikutiku dari arah belakang. Dan setibanya aku di dalam kamar, tanpa berkeinginan untuk menunda-nunda lagi dari proses pembuktian yang akan aku lakukan malam ini, aku segera mengambil kujang kecil yang tersimpan di dalam lemari, lalu membawanya keluar dari dalam kamar. Aku harap kujang kecil ini bisa sedikit memberikanku bukti yang akan menghapuskan garis tipis di antara keraguanku untuk percaya dan gak percaya dengan hal yang mistis. Gumamku dalam hati seraya menggenggam kujang kecil tersebut. Dan kini di antara ekspresi kebingungan yang terlihat di wajah Mas Dikin, aku meminta kepada Mas Dikin
untuk menunjukkan tempat di mana Mas Dikin telah meletakkan sesajen terbesar yang ada di mes ini. "Di mana, Mas?" tanyaku sekali lagi, begitu melihat Mas Dikin yang agak ragu untuk menunjukkannya. Hingga akhirnya, di antara sorot mataku yang menatap tajam ke arah Mas Dikin mengajakku untuk berjalan ke arah dapur. "Di luar pintu itu, Pak," ujar Mas Dikin seraya membuka pintu mes yang membatasi antara dapur dengan halaman belakang. Dan kini seiring dengan pintu mes yang telah dibuka oleh Mas Dikin, nampak keberadaan sesajen dengan ukuran yang cukup besar tersaji di sisi kanan dari pintu mes. "Astaga, Mas, kok bisa-bisanya sih selama ini aku bisa nggak tahu akan keberadaan dari sesajen ini?" Selepas dari perkataanku itu, Mas Dikin kini menceritakan tentang kebiasaannya yang selalu memindahkan sesajen tersebut di saat kumandang azan subuh telah terdengar. "Bodoh, ini benar-benar perbuatan bodoh, Mas," makiku, dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Dan kini di antara tatapan mataku yang tengah memandangi sesajen tersebut, nampak terlihat keberadaan sebuah kepala ayam dengan bulunya yang berwarna hitam diletakkan pada cawan yang berisikan darah ayam. Mendapati hal tersebut, aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena merasa tidak percaya dengan apa yang telah aku lihat saat ini. "Gila, itu ide siapa sih, Mas, yang menambahkan potongan kepala ayam itu?" "Orang pintar itu, Pak," jawab Mas Dikin dengan polosnya. "Itu bukan orang pintar, Mas, tapi orang sinting," gumamku dan kembali berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. "Oh ya, Mas, apa Mas Dikin udah membeli kemenyan yang udah saya pesankan tadi siang itu?" Selepas dari perkataan aku tersebut, kini tanpa memberikan sebuah jawaban, Mas Dikin terlihat berlari memasuki mes. Lalu kembali lagi dengan turut serta membawa sebuah bungkusan kecil di tangannya. "Ini, Pak," ujar Mas Dikin, seraya menyerahkan bungkusan yang ada di tangannya kepadaku. Dan kini dengan hanya beralaskan lantai yang ada di teras belakang, aku segera membakar kemenyan tersebut, lalu mengambil posisi duduk bersila di antara redupnya cahaya lampu belakang serta gelapnya malam. "Duduk sini, Mas," pintaku kepada Mas Dikin di antara aroma wangi kemenyan yang wanginya kini telah tersebar akibat terhembus oleh angin malam. Dan kini, setelah Mas Dikin mengambil posisi duduk bersila di sisiku, hampir kurang lebih 20 menit lamanya, aku dan Mas Dikin hanya terpaku dalam menatap kegelapan malam. Dan di antara rentang waktu yang berjalan itu, kesabaranku sepertinya kini semakin menipis seiring dengan tidak terjadinya kejadian aneh dari pembuktian yang aku lakukan saat ini. "Harimau ompong, setan gemblung," makiku di antara kesabaranku yang telah habis. Menyadari hal tersebut, terlihat Mas Dikin mencoba untuk menenangkanku dengan cara menepuk-nepuk bahuku. "Ah, brengsek, siapapun kalian, apapun kalian, muncul! Tunjukkan kalau kalian memang ada di sini!" teriakku dengan lantang pada kegelapan. "Sabar, Pak, sebaiknya kita tunggu sebentar lagi," ucap Mas Dikin yang sepertinya mulai merasa khawatir atas emosiku yang mulai tidak terkendali. Kembali menunggu, ya, hanya itulah yang kini bisa aku lakukan di saat rasa emosiku ini mulai berjalan menuju ke titik puncaknya. Hingga akhirnya, setelah 10 menit lamanya, aku kembali menunggu. Tepukan tanganku pada keberadaan nyamuk yang ada di kening ini kini sepertinya telah menjadi puncak dari rasa kekecewaanku atas pembuktian yang tidak kunjung menampakkan hasilnya ini. "Ngomong kosong dengan semuanya ini. Bodohnya kita telah melakukan semuanya ini, Mas," ucapku seraya mencoba untuk bangkit dari posisiku yang saat ini tengah bersila di lantai. Tapi sepertinya rasa kram yang aku rasakan pada telapak kaki ini kini telah sedikit menghambat pergerakanku yang tengah berusaha untuk berdiri. Sekarang semuanya udah terbukti, Mas. Rasa keberanian yang kita miliki saat ini telah berhasil menyingkirkan semua imajinasi negatif yang selama ini telah bersemayam di dalam pikiran kita ini. Dengan kata lain, kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini adalah sebuah kejadian tidak nyata yang tercipta dari hasil imajinasi kita sendiri. Andaikan selama ini kita mempunyai rasa keberanian seperti malam ini, saya yakin semua kejadian aneh itu
nggak akan pernah terjadi di mes ini. Ujarku seraya mengarahkan pandangan mata ini ke arah kegelapan malam. Apa ini? Untuk kedua kalinya dalam kehidupanku ini, aku kembali menyepakkan kaki ini pada sesajen yang berada di lantai. Dan kini di antara isi sesajen yang berhamburan di lantai, Mas Dikin hanya memandang dengan rasa tidak percaya atas apa yang telah aku lakukan saat ini. Aduh pak, aduh apanya lagi Mas Dikin? Sebenarnya Mas Dikin menyajikan semuanya ini untuk dikasih makan kepada siapa? Kepada kucing atau kepada anjing? Ujarku seraya melemparkan senyum kepada Mas Dikin. Dan kini di antara pergerakan tanganku yang telah memungut keberadaan kepala ayam dari lantai, aku melemparkan kepala ayam tersebut keluar dari pagar halaman mes. Pak Reza, sabar pak. Di antara perkataan Mas Dikin yang mencoba untuk meredakan emosiku ini, kini pandanganku terarah pada kujang kecil yang ada di dalam genggaman tanganku ini. Kujang tua sialan. Hampir aja aku terperdaya atas perkataan yang mengatakan akan kesaktianmu. Ternyata kau nggak lebih daripada seonggok besi tua biasa aja. Dalam rasa emosi yang menguasai pikiranku ini, aku segera melemparkan kujang kecil tersebut ke rerumputan yang masih berada di halaman mes. Mendapati apa yang aku lakukan tersebut, Mas Dikin hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa bisa untuk mencegahnya. Mas Dikin, tolong besok antar saya bertemu dengan Hesti ya. Loh, memangnya besok nggak kerja pak? Terus mau ngapain lagi bertemu dengan Hesti? Apa Pak Reza masih mau melanjutkan pembuktian ini ke Hesti? Sepertinya besok saya mau bolos kerja aja mas. Dan mengenai rencana saya ke tempat Hesti, saya hanya ingin meminta maaf kepada Hesti karena selama ini saya telah memandang buruk dirinya. Jawabku dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Dan setelah itu, baru nanti kita rencanakan untuk mengambil waktu yang tepat berkunjung ke lokasi tempat Mbah Warsono berada. Loh, memangnya Pak Reza tahu di mana rumahnya Mbah Warsono? Iya, saya nggak tahu lah mas. Justru karena kita nggak tahu, makanya kita harus mencarinya. Jawabku dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang merapikan isi dari sesajen yang berhamburan di lantai. Udah besok aja mas dibereskannya. Lebih baik sekarang kita istirahat dulu, ujarku seraya berjalan memasuki rumah. Dan kini di antara keberadaanku yang tengah berjalan melintasi ruang makan, terdengar suara Mas Dikin yang memanggil namaku dengan suaranya yang tergagap. Mendapati hal tersebut, aku segera menoleh ke arah belakang dan mendapati keberadaan Mas Dikin yang tengah berdiri terpaku di dapur dengan pandangan menatap ke arahku. Mas Dikin kenapa? Tanyaku yang merasa risih atas pandangan Mas Dikin tersebut. Dan kini di antara bayang-bayang pandangan Mas Dikin yang sepertinya menunjukkan bahwa Mas Dikin tengah melihat sesuatu, aku kembali mengulangi pertanyaanku itu di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulut Mas Dikin. Itu pak, itu, jawab Mas Dikin masih dengan suaranya yang tergagap. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk mencari tahu atas apa yang sebenarnya telah dilihat oleh Mas Dikin saat ini. Hingga akhirnya, di antara ketiadaan sesuatu yang aku temukan di dalam pencarianku ini, aku segera menarik tangan Mas Dikin, lalu mengajaknya berjalan ke ruang tengah. Dan setibanya di ruang tengah, nampak pandangan Mas Dikin kembali terarah pada ruang makan. Tarik nafas dulu mas, nafas. Jangan melihat lagi ke ruang makan, tatap saya. Di antara sugesti yang kini aku berikan kepada Mas Dikin, secara perlahan, terlihat Mas Dikin sudah bisa mengontrol rasa takutnya. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk kembali menanyakan kepada Mas Dikin tentang apa yang sebenarnya telah dilihat olehnya sewaktu aku berada di ruang makan. Tadi itu pak, di saat Pak Reza berjalan melintasi ruang makan, saya melihat seperti ada juntayan rambut yang keluar dari langit-langit ruang makan. Dan juntayan rambut tersebut terlihat memanjang hingga menyentuh bagian kepala serta bahu Pak Reza. Mas Dikin, baru aja kita membuktikan bahwa apa yang kita lihat selama ini adalah imajinasi kita sendiri. Lah sekarang Mas Dikin udah mulai ketakutan lagi.
Ingat mas, intinya kita harus berani, jangan takut. Mudah-mudahan dengan kita berlaku seperti itu, maka imajinasi negatif yang ada di diri kita ini bisa dikontrol, ujarku, dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Ya udah, sebaiknya kita tidur aja mas. Selepas dari perkataanku tersebut, kini di antara pergerakan tanganku yang hendak membuka pintu kamar, keberadaan dari Mas Dikin yang terlihat masih berdiri terpaku, kini telah membuat aku mengurungkan keinginanku untuk membuka pintu kamar. Loh, Mas Dikin belum mau tidur? Kalau memang Mas Dikin merasa takut untuk tidur sendiri, sebaiknya malam ini Mas Dikin tidur di kamar saya aja. Nggak usah pak, biar saya tidur di ruang tamu aja ya. Hitung-hitung sekalian menunggu Pak Indra dan Pak Minto pulang, jawab Mas Dikin, dan berbalas dengan pergerakanku yang memasuki kamar. Lama kini aku terdiam dalam pandangan menatap langit-langit kamar. Rasa kebanggaanku atas hasil dari pembuktian yang telah aku lakukan malam ini, kini sepertinya telah membuat mataku ini terasa sulit untuk dipejamkan. Andai Indra dan Minto tahu akan hasil dari pembuktian malam ini, pasti mereka akan berpikir ulang jika harus selalu berpikir klinik dalam menghadapi setiap kejadian aneh yang terjadi di mes ini, ucapku seraya mengembangkan senyum. Sebaiknya besok pagi sebelum berangkat kerja, aku akan memberitahukan semuanya ini kepada Indra dan Minto. Dan sekarang lebih baik aku tidur dulu. Tapi baru saja kini aku memejamkan mata, aku mendapati di dalam pejaman mataku ini semuanya terasa begitu gelap, bahkan lebih gelap dari biasanya. Mendapati hal tersebut, aku kembali membuka pejaman mata ini dan mendapati keadaan kamar yang telah terselimuti oleh kegelapan. Pak Reza, teriak Mas Dikin yang terdengar dari arah luar kamar. Dan sepertinya dari suara Mas Dikin yang terdengar, saat ini Mas Dikin tengah dilanda kepanikan akibat dari suasana mes yang diselimuti oleh kegelapan. Ada apa Mas Dikin? Lampunya mati kenapa ya? Sepertinya bensernya turun pak. Ya udah kalau gitu tolong dinaikin lagi aja Mas Dikin bensernya, karena saya agak susah untuk berjalan keluar dari dalam kamar, teriakku dan berbalas dengan keheningan. Dan kini di antara penantianku yang menunggu lampu untuk menyala kembali, aku kembali memejamkan mata ini di antara kegelapan ruangan kamar, hingga akhirnya seiring dengan keberadaan dari lampu kamar yang belum juga menyala, aku memutuskan untuk mencari tahu penyebab dari lamanya Mas Dikin menaikkan benser listrik. Apa mungkin listrik ini mati dari pusatnya ya? Tanyaku dalam hati, seraya hendak bergerak bangun dari posisiku yang masih terbaring di tempat tidur. Tapi kini baru saja aku hendak mengangkat bagian kepalaku ini, sebuah suara yang terdengar dari arah sisi kiri tubuhku telah menghadirkan hawa dingin yang menyentuh bagian leher dan wajahku. Mendapati hal tersebut, aku terpaksa mengurungkan keinginanku yang hendak bangun dari posisiku saat ini. Semuanya ini pasti nggak nyata. Kamu harus berani melawan ketakutan kamu ini, Za, ujarku dalam hati, dan berharap adanya hasil positif dari kalimat positif yang telah terucap di hatiku ini. Tapi kini seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, keinginanku yang ingin mendapatkan sebuah hasil yang positif kini telah berbuah hasil dengan sebuah kenyataan bahwa suara yang telah terdengar itu kini telah berpola menjadi suara tarikan nafas. Dan entah mengapa seiring dengan keyakinanku yang mengatakan bahwa suara yang terdengar itu memang menyerupai suara tarikan nafas, aku merasakan bulu kuduk yang ada di tubuhku ini terasa menebal. Berani Sa, kamu harus berani. Kamu gak boleh takut sama imajinasi kamu sendiri. Sepertinya kalimat positif yang kembali terucap di hatiku ini kini sudah tidak mampu lagi untuk menghalangi pergerakan dari rasa takut yang secara perlahan mulai menguasai pikiranku ini. Dan di antara ketidakmampuanku untuk mengendalikan rasa takut ini, keberadaan dari suara tarikan nafas yang aku dengar kali ini kini lebih menyerupai suara mengorok dari seseorang yang tengah mengalami kesulitan dalam bernafas. Mendapati hal tersebut, tiba-tiba saja ingatanku kembali teringat pada cerita Indra
dan Minto yang menceritakan bagaimana Arda mengalami kematiannya yang tragis di kamar ini. Dan sepertinya suara mengorok yang terdengar tepat di samping wajahku ini menggambarkan bagaimana detik demi detik yang harus dilalui Arda ketika harus menjemput kematiannya. "Za, bangun Za, kamu gak kerja apa?" teriak Minto diiringi dengan suara ketukan tangannya pada daun pintu kamar. Dan kini, di antara sinar matahari pagi yang telah masuk melalui lubang ventilasi udara, aku segera membuka pejaman mata ini dan mendapati tubuhku dalam keadaan sakit hampir di seluruh bagian tubuh ini. "Iya toh, sebentar," jawabku dengan suara parau, lalu mencoba bangkit dari posisi tubuhku yang kini tengah terbaring. Tapi begitu kini aku mendapati keberadaan kaki kananku yang terlihat memerah dan terasa sangat sakit, aku terpaksa mengurungkan keinginanku untuk bangkit dari tempat tidur. "Ya Tuhan, sebenarnya semalam itu aku kenapa ya? Kenapa kakiku jadi memerah begini?" tanyaku dalam hati, seraya meringis kesakitan. "Za, kamu udah bangun kan?" Kembali terdengar suara Minto yang diiringi dengan ketukannya pada pintu kamar. "Toh, tolongin aku toh." "Za, kamu itu kenapa?" teriak Minto dalam kepanikan. Dan tidak berselang lama kemudian, aku mendengar adanya suara keributan di pintu kamar yang menandakan adanya seseorang yang tengah berusaha untuk membuka pintu kamar dengan cara paksa. Dan kini seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka, terlihat Minto, Indra, dan Mas Dikin dengan langkah yang tergesa berjalan memasuki kamar. "Kamu kenapa, Za?" tanya Indra dan berbalas dengan keterdiamanku yang tengah meringis dalam merasakan sakit. "Dan badanmu panas banget, Za. Kamu sakit ya?" tanya Indra kembali begitu tangannya menyentuh keningku. Mendapati hal tersebut, terlihat Mas Dikin segera berlari keluar dari dalam kamar. Dan tidak berselang lama kemudian, Mas Dikin telah kembali lagi dengan turut serta membawa sebuah baskom kecil di tangannya. "Pak Indra, lebih baik Pak Rezanya dikompres dulu dengan air hangat, biar panas di badannya bisa sedikit mereda," saran Mas Dikin dan berbalas dengan persetujuan Indra. Dan kini begitu mendapati persetujuan Indra tersebut, Minto segera meletakkan kain kompres yang telah dibasahi oleh air hangat di keningku. "Kalau begitu, biar aku panggilkan dokter dulu ya, Za," ujar Minto seraya hendak beranjak pergi meninggalkan kamar. Tapi baru saja langkah kaki Minto berada di pintu kamar, terlihat Mas Dikin berlari menghampiri Minto dan entah apa yang akan dibicarakannya. Mas Dikin nampak mengajak Minto untuk keluar dari dalam kamar. "Kalian itu sebenarnya semalam itu kemana aja sih? Kok pulangnya sampai larut malam gitu?" tanyaku dan berbalas dengan keterdiaman Indra untuk sesaat. Hingga akhirnya, di antara keterdiaman Indra tersebut, terlihat Minto dan Mas Dikin telah kembali memasuki kamar. Ceritanya panjang, Za. Tapi intinya, sebenarnya semalam itu kami itu sudah pulang sejak pukul 9:30 malam. Tapi karena kami gak berani memasuki halaman mes berhubung adanya sesuatu, aku dan Minto akhirnya memutuskan untuk tidur di masjid yang berada tidak jauh dari mes ini. Gak berani masuk mes karena adanya sesuatu. Yang kau maksud dengan sesuatu itu apa, Indra? tanyaku dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Indra dan Minto. Di saat aku dan Minto baru saja di depan pintu pagar mes, aku melihat seorang bapak tua yang tengah berada di teras depan. Dari pakaian yang dikenakannya, pakaian tersebut hampir sama persis dengan pakaian yang ada di lukisan pada dinding lorong. Semula aku berpikir kalau bapak tua tersebut adalah tamu atau mungkin kerabat dari seseorang di antara kita. "Kamu lihat wajah orang itu, Indra?" tanyaku memotong perkataan Indra. "Sangat samar, Za, karena pada saat itu aku melihatnya dari kejauhan. Tapi yang pasti, bapak tua itu terlihat berjalan mondar-mandir di teras depan, seperti layaknya seseorang yang tengah kebingungan. Dan saat itulah aku memutuskan untuk mengajak Minto membuka pintu pagar guna menghampiri bapak tua tersebut. Tapi apa, Pak?"
kini Mas Dikin menjadi ikut tergelitik rasa keingintahuannya. Sebelum tanganku ini sempat untuk membuka pintu pagar, aku melihat seekor kucing yang berjalan mendekati bapak tersebut. Dan ketika kucing itu berada tepat di kakinya, dalam sekejap mata, bapak tersebut terlihat menginjak tubuh kucing itu. Dan di saat kucing itu sudah tidak berdaya, terlihat tangan bapak tersebut mengangkat kucing itu dan kembali menghempaskannya ke lantai secara berulang-ulang kali. Untuk sesaat kini Indra menghentikan perkataannya. Di antara ekspresi ketegangan yang terlihat di wajah Indra, sepertinya Indra memang tidak sedang berbohong dengan cerita yang tengah diceritakannya saat ini. Di saat itulah, Zak, aku merasa kejadian ini sangat janggal. Dan aku jadi berpikir, kalau apa yang telah aku lihat itu bukanlah manusia. Dan karena alasan itulah, aku mengurungkan keinginanku untuk membuka pintu pagar dan memutuskan untuk tetap berada di luar pagar, dengan harapan ada seseorang dari kalian yang keluar dari dalam mes. Di saat Indra menceritakan semuanya itu, kini aku merasa heran melihat Minto yang terlihat serius ikut mendengarkan cerita Indra. Padahal seharusnya Minto bisa ikut serta dalam menceritakan apa yang telah Indra alami itu. Tok, kok kamu diam aja, Tok? Jujur aja, Zak, aku gak ngeliat apa yang telah Indra lihat itu. Justru aku merasa bingung dengan tingkah laku Indra yang menahanku untuk membuka pintu pagar. Tapi dari cara pandang Indra serta ekspresi ketakutan yang diperlihatkan oleh Indra, cukuplah menjadi tanda bagiku kalau Indra telah melihat sesuatu yang menyeramkan. Tapi untuk kejadian yang kedua, aku bisa ikut melihat apa yang telah dilihat oleh Indra. Walaupun apa yang telah aku lihat itu hanya terlihat sekilas, tapi aku bisa memastikan kalau pada saat itu memang ada sesuatu di belakang tubuh kalian. Kamu ngomong apa sih, Tok? Maksud kamu itu apa? Tanyaku seraya meringis karena menahan sakit. Kamu harus berobat, Zak, ujar Minto, berusaha mengalihkan pembicaraannya begitu melihat aku yang terlihat kesakitan. Tapi sejujurnya, memang harus aku akui, kalau rasa sakit yang aku rasakan saat ini begitu terasa menyiksa, hingga membuat aku merasakan panas dingin di tubuh ini. Terusin cerita kamu, Tok. Saat itu aku sama Indra melihat keberadaan Mas Dikin yang tengah menyingkap gorden jendela ruang tamu. Dan selang beberapa saat kamu terlihat ikut ngintip keluar untuk melihat keadaan di teras depan. Tapi Zak, di saat yang bersamaan aku juga melihat seperti ada bayangan hitam yang tengah berdiri di belakang kalian. Pada awalnya aku menyangka kalau bayangan hitam yang telah aku lihat itu adalah imajinasiku saja. Tapi di saat Indra mengatakan bahwa dia telah melihat adanya bayangan hitam di belakang kalian, di saat itu aku percaya bahwa apa yang telah aku lihat bukanlah imajinasiku. Kalau memang begitu kejadiannya, kenapa kalian gak memanggil aku dan Mas Dikin? Aku udah coba Zak untuk berteriak memanggil kalian, tapi mata dan telinga kalian itu terlihat seperti buta dan tuli untuk menyadari kehadiran kami. Yang ada malah menurut Indra, sosok dari lelaki itu mengarahkan pandangannya ke arah kami. Di saat itulah Indra mengajakku untuk pergi meninggalkan mes dan menuju ke masjid yang berada tidak jauh dari mes ini, ucap Minto seraya menggerakkan tangannya untuk mengganti kompres yang ada di keningku. Kamu sendiri gimana, Zak? Inikah hasil dari pembuktian kamu semalam itu? Tanya Indra sambil memperhatikan kondisi kakiku. Indra, coba lihat kakiku. Apakah ada bekas luka baru? Karena aku takut apa yang terjadi pada kakiku ini adalah infeksi dari lukaku itu. Mendapati perkataanku tersebut, terlihat Indra berusaha mencari keberadaan luka yang ada di kakiku. Tapi setelah beberapa saat Indra mencari, terlihat Indra menggelengkan kepalanya. Tapi sebentar, Zak. Di antara perkataan Indra yang kini terhenti, terlihat Indra seperti mengamati sesuatu yang ada di betisku. Ini tanda lahir kamu, Zak?
Tanya Indra yang berbalas dengan pergerakan Mas Dikin dan Minto dalam mengamati tanda lahir yang ada di kakiku, atau lebih tepatnya pada bagian betis. Iya Indra, memangnya kenapa? Aneh ya Zak, kok tanda lahir kamu ini hampir mirip dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Arda. Hanya bedanya, tanda lahir Arda itu berada di punggungnya, jawab Indra seraya mengamati tanda lahirku yang berupa warna merah kecil yang hampir menyerupai bentuk seekor kumbang. Iya bener Zak, bener. Di saat Arda meninggal itu, aku juga melihat keberadaan tanda lahir yang mirip seperti ini di punggung Arda, ujar Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Mas Dikin. Ah, kalian ini apa-apaan sih? Aku lagi sakit, kalian malah menghubungkan tanda lahirku itu dengan orang yang udah mati. Mendapati kalimat kekesalanku tersebut, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin kini memilih untuk mengakhiri pembicaraan tentang tanda lahirku ini. Ya sudahlah Zak, intinya kali ini kamu harus mengakui bahwa memang ada sesuatu yang telah membuat kaki kamu seperti ini. Dan aku yakin sesuatu yang membuat kakimu seperti ini adalah penunggu dari Mas ini. Entah aku harus merespon dengan kalimat apa atas perkataan Indra tersebut. Dan kini tanpa berkeinginan untuk mendebat perkataan Indra, terlihat Mas Dikin mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dan ternyata yang dikeluarkannya itu adalah kujang kecil yang semalam telah aku buang di halaman mes. Dan sepertinya Mas Dikin kini telah membungkus kujang kecil tersebut dalam balutan kain yang bersimbolkan raja. Maaf Pak, tadi pagi saya mengambil kembali kujang kecil ini di halaman mes, karena entah mengapa firasat saya mengatakan bahwa nantinya Pak Reza akan membutuhkan kujang kecil ini, ucap Mas Dikin, lalu meletakkan kujang kecil tersebut di atas meja. Sebaiknya kalian kerja aja, biar aku bersama Mas Dikin di rumah, saranku kepada Minto dan Indra. Biar nanti Indra aja Zak yang berangkat sendiri ke kantor untuk memberitahukan perihal sakitnya kamu ini. Oh ya Zak, aku juga punya ide nih. Ide apa Tok? Tanyaku dengan penasaran atas ide Minto tersebut. Bagaimana kalau minggu depan kita bereskan semua masalah yang berhubungan dengan mes ini? Biar nanti Indra yang meminta tolong kepada Pak Yanto untuk mengurus perizinannya. Soalnya Pak Yanto sangat kenal dekat dengan manajemen perusahaan. Bagaimana Zak? Maksud kamu gimana Tok? Aku gak ngerti Tok. Minggu depan Zak, kita cari keberadaan Mbah Warsono itu, ujar Minto dan berbalas dengan persetujuanku. Indra dan Mas Dikin. Tepat pada pukul 11 pagi, seorang dokter akhirnya tiba di mes. Terlihat Minto sudah begitu akrab dengan dokter tersebut. Dan kini setelah terlibat pembicaraan dengan dokter, Minto meminta kepada dokter tersebut untuk melakukan pemeriksaan kepadaku. Hingga akhirnya, setelah dokter tersebut melakukan pemeriksaan, dokter tersebut terlihat menunjukkan ekspresi kebingungannya. Namun hal tersebut berusaha disembunyikan dalam profesionalismenya sebagai seorang dokter. Bagaimana dok? Untuk kesimpulan sementara, penyakit Pak Reza ini disebabkan oleh sejenis virus atau alergi terhadap sesuatu, jawab dokter tersebut seraya menuliskan sebuah resep obat yang harus aku tebus. Selepas dari pemeriksaan dokter tersebut, hampir di sepanjang malam, rasa sakit yang kurasakan ini benar-benar sangat terasa menyiksa. Dan sepertinya obat yang telah aku minum sama sekali tidak memberikan efek kesembuhan kepadaku. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 hari lamanya aku bergelut dengan rasa sakit ini, aku memutuskan untuk setuju dengan pemikiran Indra yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika aku mencoba untuk meminta bantuan kepada Haji Mustafa yang dulu pernah memberikan bantuannya di saat Indra mengalami apa yang disebut dengan kerasukan. Apalagi yang sebenarnya telah Nak Reza berbuat kali ini? Tanya Haji Mustafa ketika pertama kali melihat kondisi kakiku. Tapi apa yang aku tangkap dari pertanyaan Haji Mustafa tersebut adalah sebenarnya Haji Mustafa ingin mempertanyakan
apakah sekarang aku sudah bisa untuk mengakui akan keberadaan dari makhluk gaib? Dan kini begitu mendapati pertanyaan Pak Haji Mustafa tersebut, aku hanya bisa tersenyum tanpa bisa untuk menjawab. Hingga akhirnya di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulutku, Mas Dikin mulai menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada saat malam pembuktian. Nak Reza, menjadi pemberani itu bukan serta-merta kita menantang apa yang kita ragukan keberadaannya. Saya nggak meminta Nak Reza untuk takut kepada sesuatu yang gaib, tapi mungkin kata menghormati adalah kata yang tepat untuk saya sarankan kepada Nak Reza. Selepas dari nasihat Haji Mustafa tersebut, kini di antara lantunan ayat suci yang terucap dari mulut Haji Mustafa, nampak Haji Mustafa meletakkan telapak tangannya pada bagian kakiku yang terasa sakit. Dan di saat Haji Mustafa mulai menggeserkan telapak tangannya itu, aku bisa merasakan adanya rasa hangat yang menghilangkan rasa sakit pada bagian kakiku ini. Tolong bantu saya Nak Reza, saya hanya bisa membantu semampu saya. Selebihnya yakinlah hati Nak Reza. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini akan memberikan hasil yang baik. Tepat pada kata terakhir dari perkataannya tersebut, Haji Mustafa kini memegang salah satu jari yang ada di kakiku. Dan di saat Haji Mustafa melakukan hal tersebut, aku bisa merasakan rasa nyeri di bagian kakiku yang sakit ini. Namun semuanya itu hanya berlangsung sesaat. Dan di saat kini Haji Mustafa melepaskan pegangan tangannya dari jari kakiku, rasa sakit yang kurasakan pada bagian kaki ini secara perlahan mulai menghilang. Mudah-mudahan besok kaki kamu ini sudah kembali normal lagi, ujar Haji Mustafa seraya mengembangkan senyumnya. Dan kini tanpa berkeinginan untuk bertanya mengenai penyebab dari sakitnya kakiku ini, aku memutuskan untuk memejamkan mata ini. Dan di saat itulah aku mendengar Haji Mustafa berpamitan pulang kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin. Tepat pada pagi harinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Haji Mustafa, aku sudah tidak lagi merasakan rasa sakit di bagian kaki kananku ini. Mendapati hal tersebut, entah sebuah ide yang datang dari mana, keinginanku untuk segera mencari tahu akan latar belakang dari mes ini kini telah mengantarkan pergerakan tanganku untuk memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas ransel kecil. Loh, kamu mau kemana, Zak? Tanya Minto begitu memasuki kamar dan melihat aku yang tengah memasukkan baju ke dalam tas ransel. Dan sepertinya perkataan Minto tersebut telah memancing rasa keingintahuan Indra atas apa yang kini tengah aku lakukan. Waduh Zak, sebenarnya kamu mau kemana sih? Pagi-pagi begini udah memasukkan baju ke dalam ransel, ujar Indra di antara baju terakhir yang telah aku masukkan ke dalam tas ransel. Sebaiknya kalian kerja aja, biar aku sendiri yang mencari tahu akan latar belakang dari mas ini, ucapku. Dan berbalas saling bertukar pandangnya Indra dan Minto. Sebenarnya kamu itu mau kemana, Zak? Tanya Minto kembali dengan menunjukkan ekspresi kebingungannya. Aku mau cari Mbah Warsono, Tok, jawabku dan berbalas dengan keterkejutan Indra dan Minto. Walah Zak, jangan edan kamu, kok mendadak begini sih? Bukankah kita udah merencanakannya minggu depan? Selepas dari perkataan Indra tersebut, aku memilih untuk tidak menjawab perkataannya. Dan kini di antara pergerakan tanganku yang tengah mengambil sebuah jaket dari dalam lemari, Minto menghampiriku, lalu menepuk-nepuk bahuku dengan telapak tangannya. Kalau emang tekad kamu udah bulat, Zak, kami ikut, Zak. Tidak mungkin kami membiarkanmu pergi sendirian mencari seseorang yang tidak jelas keberadaannya, ucap Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Sepertinya Minto memang sudah memahami akan sifat keras kepalaku ini. Gini deh Zak, aku punya usul. Bagaimana kalau kita berangkat malam nanti aja? Biar aku sama Indra ke kantor terlebih dahulu untuk meminta izin. Gimana Zak? Tanya Indra. Kalian yakin mau ikut? Jawabku balik bertanya kepada Indra dan Minto. Kita itu senasib sepenanggungan, Zak. Kita ngalamin kejadian yang sama.
teror yang sama. Jadi kita hadepin semuanya ini bersama-sama juga, jawab Indra seraya kembali menepuk-nepuk bahuku. Hingga akhirnya setelah kini kami berdiskusi cukup lama, aku memutuskan untuk menunda keberangkatanku ini sampai dengan Indra dan Minto pulang dari tempat kerja. Ya udah kalau gitu, sambil menunggu kalian pulang kerja, aku dan Mas Dikin akan menyewa mobil di rental terdekat. Dan sekalian juga aku mau mengambil uang guna bekal perjalanan kita nanti. Oh ya, Mas Dikin bisa bawa mobil kan? Tanyaku kepada Mas Dikin yang sepertinya telah sedari tadi berdiri di pintu kamar. Bisa pak. Tepat pada pukul 7 malam, Indra dan Minto telah menampakkan batang hidungnya di mes. Di antara tas ransel yang telah aku masukkan ke dalam mobil, kini yang tersisa di tubuhku hanyalah sebuah tas pinggang yang aku pergunakan untuk membawa kujang kecil. Gimana Zak? Udah siap? Ujar Indra seraya meletakkan tas ranselnya ke dalam mobil. Dan tidak berselang lama kemudian, nampak Minto dan Mas Dikin kini telah ikut bergabung untuk memasukkan tas yang dibawanya ke dalam mobil. Kita berangkat sekarang. Semoga apa yang akan kita lakukan ini akan berbuah hasil yang baik. Dan kini dengan berbekal sebuah alamat yang dibawa oleh Minto, akhirnya kami pun berangkat menuju kawasan hutan PTR. Perasaanku terasa campur aduk malam ini Zak. Takut, penasaran, khawatir, ucap Minto seraya mengarahkan pandangannya ke arah kegelapan malam. Dan kini di antara laju mobil yang terus berjalan menembus kegelapan malam, Indra dan Mas Dikin hanya bisa terdiam dalam ekspresi kekhawatiran. Semoga semuanya berjalan dengan baik, gumamku seraya menghela nafas panjang. Pak Reza, maaf kalau saya lancang. Yang penting dalam perjalanan yang kita lakukan saat ini, Pak Reza harus sabar dan jangan terlalu mudah emosi, ucap Mas Dikin dan berbalas dengan senyumanku. Zak, tegur Indra dengan tiba-tiba. Mendapati teguran Indra tersebut, dengan segera aku mengarahkan pandangan mata ini ke arah Indra. Ada apa Indra? Itu Zak, coba lihat, ujar Indra seraya menunjukkan kepadaku sebuah sepeda motor yang melintas dengan cepat melewati mobil yang tengah kami naiki ini. Lihat apa Indra? Ada apa dengan motor itu? Tanyaku dalam rasa bingung. Astaga Zak, itu Hesti! Hesti! Teriak Indra dan berbalas dengan ketidakpercayaanku atas penglihatan Indra tersebut. Ah, masa sih Indra? Sumpah Zak, aku yakin banget kalau orang yang telah aku lihat tadi itu adalah Hesti. Selepas dari perkataan Indra tersebut, sebuah sepeda motor yang berada agak jauh di depan kami nampak memperlihatkan keberadaan seorang wanita yang tengah duduk di belakang pengemudi motor. Dan kini di antara keyakinanku yang belum sepenuhnya percaya dengan penglihatan Indra, aku meminta kepada Mas Dikin untuk mengikuti laju motor tersebut. Ikutin Mas, jangan sampai ketinggalan jauh, ujar Minto yang kini ikut menyemangati Mas Dikin dalam upaya pengejaran motor yang berada agak jauh di depan dari posisi keberadaan mobil kami saat ini. Hingga akhirnya, setelah kurang lebih 40 menit lamanya, kami mengikuti mobil tersebut. Terlihat motor tersebut memasuki lokasi jalan yang sepi dengan keberadaan hamparan pohon jati di sisi kanan dan kiri jalan. Dan kini, begitu melihat motor tersebut memasuki sebuah jalan setapak yang sangat mustahil bagi kami untuk mengikutinya dengan menggunakan mobil, kami memutuskan untuk menepi agak jauh dari keberadaan jalan tersebut dan melanjutkan perjalanan ini dengan berjalan kaki. Zak, kamu yakin mau melanjutkan semuanya ini? Kita sama sekali belum pernah ke tempat ini, Zak, ucap Indra dengan suaranya yang terdengar bergetar. Mas Dikin, tolong turunin ransel saya, pintaku kepada Mas Dikin seraya meletakkan tas pinggang yang aku bawa di bawah kursi mobil. Itu ransel ngapain dibawa, Zak? Tinggalin aja di mobil, ujar Minto begitu melihat Mas Dikin yang tengah menyerahkan ransel kepadaku. Aneh kamu, Zak, apa sih isinya itu ransel? Sepertinya berat banget. Selepas dari perkataannya tersebut, Indra mencoba untuk mencari tahu akan isi dari ranselku dengan cara meraba-raba ransel yang telah berada di punggungku ini. Awas kamu, Zak, jangan berbuat yang aneh-aneh. Bisa celaka kita di tempat ini,
ucap Minto memberikan peringatan. Iya Pak Reza, bisa repot kita kalau sampai terjadi sesuatu di tempat yang sesepi ini. Kalian ini pada ngomong apa sih? Udah deh, jangan berpikir aneh-aneh. Sebaiknya kita jalan sekarang sebelum kita tertinggal jauh dari orang yang ada di motor itu. Lah terus mobil ini gimana Pak? Apa tinggal di sini aja? Tanya Mas Dikin, yang sepertinya merasa khawatir untuk meninggalkan mobil di tempat yang sesepi ini. Ya, kalau Mas Dikin berani menunggu di sini, boleh juga tuh, ledek Minto, dan berbalas dengan pergerakanku yang telah mulai berjalan, lalu diikuti oleh Indra. Wah, nggak berani saya Pak, lebih baik saya ikut deh. Selepas dari perkataannya tersebut, kini Mas Dikin terlihat berlari kecil menyusul keberadaan Minto, yang sudah terlebih dahulu berjalan menyusul keberadaanku dan Indra. Dan kini dengan bermodalkan senter yang memang telah aku persiapkan sebelum keberangkatan, kami mulai berjalan menapaki jalan setapak. Dan sepertinya jalan yang tengah kami lalui ini bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan. Hal ini dikarenakan selain kondisi jalan yang sudah rusak, jalan ini memang sepertinya hanya diketahui oleh segelintir orang saja yang memang mempunyai tujuan ke tempat ini. Kamu beneran yakin ini, Za? Mendapati pertanyaan Indra tersebut, aku hanya bisa menganggukkan kepala tanpa memberikan sebuah jawaban apapun. Sejujurnya saat ini aku juga merasakan rasa khawatir seperti apa yang Indra, Minto, dan Mas Dikin rasakan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuanku atas tempat ini yang mungkin saja menyimpan potensi bahaya dari keberadaan binatang buas yang menempati kawasan ini. Mas Dikin, apakah tempat ini sudah masuk dalam kawasan hutan PTR di mana Bawarsono tinggal? Tanyaku mencoba mencari tahu akan keberadaanku saat ini. Belum Pak, kita belum memasuki kawasan hutan PTR. Ini hanyalah deretan hutan sebelum kita memasuki kawasan hutan PTR, jawab Mas Dikin. Apakah masih jauh keberadaan dari hutan PTR itu Mas? Tanyaku kembali. Agak cukup jauh Pak jaraknya. Selepas dari jawaban Mas Dikin tersebut, pandanganku kembali menatap keberadaan dari jalan setapak yang terlihat tidak berujung karena diselimuti oleh gelapnya malam serta kabut tipis yang menghalangi pandangan mataku saat ini. Hingga akhirnya, setelah semakin jauh kami berjalan, tatapan mata kami kini terhenti pada suatu titik di mana motor yang tadi dikendarai oleh orang yang dianggap sebagai Hesti terlihat terparkir. Hati-hati Za, nanti kita bisa ketahuan, ujar Minto mencoba untuk memperingatkanku di antara langkah kaki kami yang tengah berjalan mengendap guna menghampiri motor yang terparkir. Hingga akhirnya, setibanya kami di tempat di mana motor terparkir, kini secara serempak kami menggerakkan pandangan mata ini guna mencari keberadaan dari seseorang yang kami anggap sebagai Hesti. Dan sepertinya kegelapan malam ini kini telah mempersulit pencarian kami terhadap sosok dari seseorang yang dianggap itu. Aduh, kita harus mencari Hesti kemana, Za? Tanya Indra, yang sepertinya mulai merasa putus asa atas pencarian kami yang tidak menampakkan hasilnya ini. Hingga akhirnya, di antara sinar cahaya senter yang tengah aku arahkan ke suatu tempat, nampak Mas Dikin menunjukkan jari tangannya pada sebuah susunan anak tangga yang terbuat dari batu alam dengan pola yang tidak beraturan. Apa mungkin Hesti telah melalui susunan anak tangga itu ya Pak? Tanya Mas Dikin, dan berbalas dengan kebingunganku untuk menjawabnya. Dan kini, di antara rasa keingintahuanku atas susunan anak tangga tersebut, aku segera berjalan menghampiri susunan anak tangga, lalu mengarahkan cahaya senterku pada susunan anak tangga tersebut. Mendapati apa yang tengah aku lakukan ini, Indra, Minto, dan Mas Dikin terlihat berjalan menghampiriku. Menurut feeling kamu gimana, Ndra? Tok, tanyaku di antara cahaya senter yang menerangi susunan anak tangga. Mendapati pertanyaanku tersebut, terlihat Indra menyurutkan sebatang rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. Sepertinya sih, memang ini jalannya, Za. Soalnya kita nggak menemui lagi adanya jalan yang lain di sekitar sini, jawab Indra dengan tatapan matanya yang terlihat memandang jauh pada susunan anak tangga. Dan kini di antara keterbatasan dari daya penglihatan kami untuk melihat lebih jauh lagi akan keberadaan susunan anak tangga
yang tersembunyi dalam kegelapan malam, kini kami ditempatkan pada sebuah pilihan yang sulit, yaitu kami harus melanjutkan perjalanan ini. Walaupun saat ini kami tidak mengetahui dengan pasti atas apa yang tersembunyi di antara susunan anak tangga yang terselimuti oleh kegelapan malam. Kalau memang ini jalannya, mau gak mau kita harus lewat sini. Sumpah Za, aku takut banget, ujar Minto yang sepertinya kini mulai merasa ragu atas keputusan yang telah aku buat itu. Za, kamu bawa kujang kecil itu kan? Bawa Ndra, ayo kita jalan sekarang. Entah kebohongan yang telah aku ucapkan ini akan berakibat baik atau buruk. Yang ada di dalam pikiranku saat ini adalah, aku hanya ingin apa yang tengah aku lakukan saat ini setidaknya bisa menjadi langkah awal bagiku dalam mengungkap latar belakang dari mes yang kami tempati saat ini. Tapi, kini baru saja aku hendak berjalan menaiki anak tangga. Suara panggilan Minto yang kembali terdengar telah membuatku menunda kembali keinginanku untuk menaiki anak tangga. Duh, apalagi sih Tok? Jawabku dengan agak kesal. Dan begitu kini aku melihat ke arah Minto. Terlihat Minto tengah memegangi perutnya. Kamu kenapa Tok? Kram perut? Tanya Indra dengan penuh kekhawatiran. Aku sakit perut, Indra. Perutmu ini benar-benar tidak bisa untuk diajak kompromi nih, ujar Indra seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mendapati hal tersebut, aku dan Mas Dikin hanya bisa tertawa kecil. Tangkap Tok. Terlihat Minto menangkap botol air minum mineral yang aku lemparkan ke arah Minto. Tapi di mana Za? Ucap Minto dengan menunjukkan ekspresi wajah kebingungannya. Yang pasti bukan di sini Tok. Gila aja kamu mau buang hajat di depan kami semua. Di sana tuh. Selepas dari perkataanku tersebut, aku menunjuk ke arah rimbunan semak belukar. Astaga Za, yang bener aja kamu. Di antara keraguan yang terlihat di wajah Minto, kini Minto terlihat berjalan ke arah semak belukar, lalu menyingkap rimbunan semak belukar yang kini sudah berada di hadapan matanya. Tega kamu semuanya. Hanya kalimat itulah yang diucapkan oleh Minto. Sebelum akhirnya kini Minto terlihat menghilang di dalam rimbunan semak belukar dan meninggalkan kami dalam kegelapan malam. Dra, ujar Minto sambil mengarahkan cahaya senternya menembus celah pada rimbunan semak belukar. Aku di sini Tok, jangan berisik kamu, jawab Indra dengan agak sengit. Hingga akhirnya setelah hampir kurang lebih 7 menit lamanya kami menunggu Minto, suara Minto kembali terdengar. Tapi untuk suara Minto yang terdengar kali ini, kami memilih untuk mengabaikannya. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat Minto terdiam, kami kembali lagi mendengar suara Minto yang diiringi dengan kepanikannya. Mendapati hal tersebut, kami memutuskan untuk memeriksa keadaan Minto karena khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Dan kini di antara langkah kaki kami yang telah menerjang rimbunan semak belukar, nampak terlihat keberadaan Minto yang tengah terkapar di rimbunan dengan cahaya senter yang masih menyala di sisinya. Tok, kamu kenapa Tok? Sadar, tegur Indra dengan paniknya. Dan kini di antara ekspresi ketakutan yang diperlihatkan oleh Minto, terlihat Minto menunjukkan jari tangannya ke arah rimbunan semak belukar. Matikan cahaya senternya, perintahku dengan suara yang pelan kepada Mas Dikin, seraya memberikan isyarat untuk menghentikan percakapan ini. Mendapati perintahku tersebut, terlihat Mas Dikin mematikan cahaya senter. Ada apa Za? Tanya Indra dan berbalas dengan isyarat tanganku yang meminta agar Indra tidak berbicara lagi. Dan kini di antara keterdiaman kami, samar terdengar suara perbincangan dari beberapa orang yang secara perlahan kini mulai terdengar mendekat. Mendapati hal tersebut, aku mencoba untuk mengintip melalui celah yang ada pada rimbunan semak belukar. Hesti, gumamku begitu melihat keberadaan seorang wanita yang tengah berbicara dengan 3 orang pria. Dan sepertinya, dari 3 pria yang kini tengah berbicara dengan Hesti, salah seorang dari mereka aku mengenalnya. Bangsat, itu kan orang pintar yang dulu pernah menghipnotis aku. Gumamku kembali dalam rasa geram. Dan kini setelah berbicara cukup lama, terlihat Hesti berpamitan, lalu beranjak pergi meninggalkan orang pintar serta seorang lelaki yang berperawakan kerdil dengan kedua tangannya yang terlihat panjang sebelah. Apa sebenarnya
yang telah mereka lakukan di tempat ini? Tanyaku dalam hati, begitu melihat orang pintar serta lelaki yang berperawakan kerdil itu menaiki susunan anak tangga, lalu menghilang dalam kegelapan. Kini, begitu aku meyakini bahwa kedua orang tersebut sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, perhatianku kembali lagi tertuju pada Minto yang masih terbaring dengan celana yang belum dikenakannya. Mendapati hal tersebut, aku berinisiatif untuk membantu Minto dalam mengenakan celananya. "Mas Dikin, bantu saya," pintaku kepada Mas Dikin, dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang membantu Minto untuk bangkit dari posisinya yang terbaring. Dan kini, begitu melihat apa yang tengah dilakukan oleh Mas Dikin, terlihat Indra mulai bergerak untuk membantunya. "Sial!" maki Indra seraya menciumi telapak tangannya. Sedangkan di sisi yang lain, terlihat Mas Dikin tengah sibuk mengelap tangannya pada rimbunan semak belukar. "Makanya lihat-lihat dulu kalau mau bantu," candaku seraya mengarahkan cahaya senter pada keberadaan botol air mineral yang ada di tanah. Dan sepertinya air yang ada di dalam botol air mineral tersebut nampak masih utuh. Mendapati hal itu, kini Indra dan Mas Dikin terlihat membersihkan tangannya dengan menggunakan air yang ada dalam botol mineral. "Cebok dulu kamu, Tok," ujar Indra dengan rasa gusar dan berbalas dengan keterdiaman Minto yang tengah mengarahkan pandangannya ke arah gelapnya rimbunan semak belukar. "Udah, biar nanti aja, Dra. Kita harus cepat menyusul kedua orang itu sebelum tertinggal jauh." Mendapati perkataanku tersebut, terlihat Indra menunjukkan kebingungannya. "Luluh, buat apa, Za? Target kita kan Hesti, sedangkan Hesti sekarang udah pergi." Aku hanya mau tahu, Tok, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Hesti di tempat yang seperti ini? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk @metamorphosis 2015, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Nantikan bagian berikutnya Jeritan Malam hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.